Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam mata kuliah dasar-dasar mikrobiologi lingkungan akuatik dengan pokok bahasan bioremediasi pada pertemuan ke-11. Di mana bioremediasi adalah yaitu proses membuang, memindahkan atau mendetoksikasi senyawa beracun atau senyawa yang tidak diingini dari lingkungan. Biotransformasi atau biodetoksifikasi senyawa toksik menjadi senyawa yang kurang toksik atau tidak toksik. Nah, evaluation of various protein slug treatment technology. Jadi remediasi itu bisa bioremediasi dan psikokemikalia. Nah, bioremediasi menggunakan teknologi bioreaktor, kemudian land farming, biopilling, bioeventing, biosimulation atau bioagmentasi, dan pitoremedian. Nah, masing-masing ada aplikasi ini, masing-masing ada keuntungan dan ada kelebihannya. Ketika bioremediasi menggunakan bioreaktor, aplikasi dari of natural and specialist microorganism and control environmental and nutritional condition, high biodegradation rate, accommodate variety of slug, non-hazard, residue, on-site operation, cost effective. Land farming, use natural microbial population and supplement of mineral nutrient, slow degradation rate, year-round operation difficult, potential to contaminate ground of surface water, cost effective. Biopilling, use natural microbial population and supplement nutrient and air, so the slow degradation rate, year-round operation difficult, potential to contaminate ground and surface water. Bioeventing, a combination of effective soil eventing and biodegradation method for in situ treatment of soil, move of the like the hydrocarbon or volatilize. Biosimulasi atau bioaugmentation, application of mineral nutrients, surface and of microorganism to stimulate or supplement natural microbial population at contaminant site. Pitoremedian, use plant and rhizopteric microorganism for the treatment of contaminant soil, potential for removal of proteolyum, contaminant being evaluated, presumably cost effective. Remediation picochemical menggunakan teknologi incineration, thermal disruption, coker, cement clean, dan solvent extraction. Pada umumnya biophysicochemical ini high capital cost. Crops, food processing, animal production, and semuanya menghasilkan biogenic waste, sehingga perlu quality control biowaste production, yaitu heavy metal, organic pollution, physical particle, dan dari biogenic waste perlu digestat dan proses kontrol atau dengan sanitation.
sehingga biogenik waste ini setelah didegradasi akan berpengaruh pada soil fertilizer dan soil improver. Jalur biodegradasi, biokatalis dan biotransformation ini menggunakan enzim, improve biodegradability, reduction in water production, process development. Biodegradasi dan biokatalisis dengan menggunakan reaksi new reaksi, feasibility of desired reaction, and biokatalis dan biotransformasi, proses development menggunakan new enzim. Bioremediasi mikrobial, faktor utama yang menentukan pertama adalah populasi mikroba, kemudian konsentrasi nutrien, dan ketiga adalah pasokan oksigen, dan keempat adalah suhu dan kelembapan. Bioremediasi itu melibatkan mikroba, pertama merangsang pertumbuhan mikroba endogenik atau biostimulasi, kemudian kedua menambahkan mikroba yang sudah beradaptasi pada daerah yang tercemar sehingga meningkatkan kemampuan populasi mikroba endogen atau bioaugmentasi dalam biotransformasi. Ketiga, tanpa campur tangan manusia atau bioremediasi intrinsik. Berdasarkan lokasi bioremediasi itu, pertama adalah bioremediasi in situ dan bioremediasi ex situ. Nah, ini contoh direct industrial marsupial, direct agriculture tributaries, atmosphere deposition, partitioning the soil, colloid and particulate, algae dan zooplankton memanfaatkan partikel hasil degradasi dari colloid dan particulate. Kemudian algae dimakan oleh zooplankton dan zooplankton dimakan oleh fish, forage fish, dan forage fish dimakan oleh predator fish, dan ketika mati akan di deposition ke burial. Ini organic contaminant dynamic and natural water and in sediment with emphasis and interaction with the microbiota. Extracellular system, interaction with the external environment and neighboring microbe, surface recognition compound, generic microbe, intracellular system, genome, gene expression and protein, signal pathway, cell metabolism and behavior, or the microbe foreign system of the
auto-inducer compound, allelopathy or antibiotic agent, physical and chemical environment. Sintesa protein, perubahan dalam pengambilan asam-asam amino, enzim, dan aktivitas enzim. Di sini terdapat morfologi perubahan pada integritas sel dan ultrastruktur. Ada pengaruh gerakan terhadap motilitas dan kemotaksis dinding dan membran sel, perubahan dalam struktur dan fungsi lipid, transport dan permeabilitas, serta kapasitas dinding. Eksoenzim mengikatan ke situs aktif inaktif fungsi hidrolitik. Pada bakteri terjadi denaturasi protein G, Pb, Cd, ada penghambatan aktivitas enzimatik Hg, Pb, Ag, Cd, dan Dz, menghambat aktivitas transkripsi Hg, DNA berubah messenger RNA dan melakukan sintesa protein. Sebelum melakukan sintesa protein ini menghambat translasi Hg, Pb, dan Cd, sehingga terjadi penghambatan pembelahan sel Pb, Cd, Hg, dan Ci. Ini merupakan disrupsi membran sel Hg, Pb, Zn, Ni, Cu, dan Cd. Pada lingkungan air terdapat cemaran 0,3 ppb, kemudian pada plankton 30 ppb, dan pada ikan kecil 0,3 ppb dan ikan besar 3 ppm, di mana ada kenaikan konsentrasi di air, plankton, ikan kecil, dan ikan besar. Kemudian kalau manusia mengkonsumsi ikan ini dan berlangsung terus-menerus, maka bagaimana konsentrasinya di tingkat manusia? Senyawa organik grup 1 minyak dan lemak, grup 2 granular activated charcoal, senyawa-senyawa organik yang dapat diabsorpsi, grup 3 senyawa fenolik, grup 4 polikloraid dipenil PCB. Minyak dan lemak dijumpai dalam bentuk emulsi atau droplet, sumber limbah industri minyak pelumas, produk-produk minyak, produk dekomposisi materi, sebagian dapat terlarut oleh deterjen, toksisitas menyelubungi insang hewan menyebabkan absisia, toksisitas langsung dapat menekan pakan alami ikan atau udang. GAC yang dapat diabsorpsi oleh GAC, di dalamnya antara lain senyawa aromatik, bensin, kerosin, dan sebagainya. Masalah sulit diisolasi, kompleks, menyebar di air dengan pola beragam. Simptom pada hewan sama dengan minyak dan lemak. Senyawa felonik, senyawa turunan bensin, karsinogen, produk samping pengolahan batu bara, minyak bumi, destilasi kayu, dan sebagainya. Contoh fenol kreosot, rekorsikol. Toksisitas terhadap hewan bervariasi tergantung spesies dan kondisi lingkungan. Diagnosis gangguan dapat dilihat dengan preparasi histopatologi. Poliklorinat bipenil,
Senyawa stabil digunakan sebagai pelumas, media pertukaran panas, senyawa kalis air, cairan hidrolik transformer, mengandung 1-10 atom klorin. Masalah terjadi karena akumulasi kronik, dapat mempengaruhi karsinogenitas senyawa lain pada ikan atau hewan air budidaya, bersifat toksik terhadap telur. Senyawa toksik lainnya, deterjen, utamanya digunakan sebagai agen pembersih. Deterjen yang biodegradable lebih toksik tetapi tidak terakumulasi pada jaringan atau lingkungan. Toksisitas pestisida. Pestisida itu senyawa sintetik atau alami, digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit. Sumber aliran dari lahan pertanian dan fasilitas industri, limbah rumah tangga. Masalahnya adalah kelaturan dalam air rendah, diabsorpsi tubuh, biodegradasi sulit atau lambat, bioakumulasi lewat rantai makanan. Contoh utama adalah insektisida dan herbisida. Fundamental approach to groundwater remediation strategy, item that affect approach, citing agency requirement, risk, teknologi, hidrogeologinya, tipe dari impact. Item affecting approach, site setting, industrial atau komersial, residensial, operation history, type of impact, known or potential source, constituent of concern, hydrologic setting, geologic profile, hydrologic characteristic, agency requirement, source ID, clean up, groundwater clean up criteria, effective technology, COC, hydrogeologic setting, regulasi kriteria, cost schedule, risk siting, current and future reservoir, potential pathway. Faktor biokimiawi dan hidrogeologis yang mendukung bioremediasi in situ, lapisan surface. Faktor sifat hidrogeologis, pertama adalah dukungan tanah dengan substrat granular berpoli, kemudian permeabilitas tinggi, sifat mineral seragam, media homogen, dan media jenuh. Yang tidak mendukung, serpihan batu, permeabilitas rendah, sifat mineral kompleks, media heterogen, kondisi jenuh dan tidak jenuh. Sifat biokimiawi, ada dukungan cemaran berupa zat organik, jumlah cemarannya kecil, konsentrasi di bawah kadar toksik, keragaman dan aktivitas mikroba tinggi, dan tersedia akseptor elektron yang dibutuhkan, nilai pH antara 6 sampai 8. Yang tidak mendukung sifat biokimiawi, komponen cemaran beragam, campuran senyawa organik anorganik, konsentrasi toksik, keragaman dan atau aktivitas mikroba rendah, tidak tersedia akseptor elektron yang sesuai dengan kebutuhan, nilai pH ekstrem. Remediation, ring of microorganism, common organism for bioremediation. Petroleum menggunakan Pseudomonas, Proteus bacillus, Penicillium dan Cunninghamiella. Aromatic ring menggunakan Pseudomonas, Achromobacter bacillus, Atrobacter, Penicillium, Aspergillus, Fusarium, dan Phanerohyphae. Cadmium, Staphylococcus, Bacillus Pseudomonas, Ketobacter, Klebsiella, Rhodococcus, sulfur, Theobacillus. Chromium menggunakan alkaligen dan Pseudomonas. Copper menggunakan Asteria dan Pseudomonas. Ini pada cemaran Euxanthus urn, groundwater flow dan fracture rod. Ketika pada tandon ini terjadi kebocoran, maka pada groundwater flow ada gradient
ada gradien hidrolik, gradien konduktivitas dan porositas dan dispersi dari air tanah, sehingga cemaran ini meluas. Jarak menurut aliran tanah dari konsentrasi, jaraknya SO, NH, NO, Mn2, Fe2, H2S, dan CH. Zona oligotrofik tidak jenuh pada titik cemaran dan sebaran cemaran. Ada aktivitas aerobik, denitrifikasi, reduksi Mn4 dan Fe3, reduksi sulfat, dan metanogenesis. Bioremediasi N-metal, anaerobic respirasi dan metal reduction, aerobic respirasi aseptor O2, anaerobic respirasi NO3 nitrat menjadi nitrit NO2, N2O dan N2. SO4 2- menjadi H2S, Fe3+ menjadi Fe2+, Mn4+ menjadi Mn2+, Cr6+ toksit menjadi Cr3+. Uranil karbonat kompleks sol menjadi uraninit UO2, selenit sol menjadi selenium insol, arsenet bound menjadi arsenet soluble, Tc7 menjadi Tc4 insol teknetium, Hg2 volatil toksik, Hg0 inert, Cd, Co, Cu, Pd, dan Zn. Toksisitas sejumlah logam berat atau ppb metal 90 hari LC50 safe level, kadmium 80 sampai 450 safe levelnya 10, kromium 2000 sampai 20000 safe levelnya 100, koper 300 letal konsentrasinya 50 itu 1, safe levelnya 25, iron 320 safe levelnya 25, lead 1 sampai 40 safe levelnya 100, merkuri 10 sampai 40 safe levelnya 0,1, zinc 1 sampai 10 safe levelnya 100. Biogeochemical cycle for mercury. Ini dapat dilihat bahwa cemaran dari limbah pabrik merkuri Hg2, Hg0, merkuri yang terhempas di perairan. Di sini ada aktivitas bacterial methylation dari Hg2 dari CH3Hg+ menjadi Hg2. Biomagnification pada manusia
terjadi 10⁻⁶ kali. Nah, ini dapat dijelaskan bahwa pada microbial cell, metal microbe interaction, enzim catalyst transformation, terjadi bioabsorption, biolysis, dan biomineralisasi. Cemaran minyak komposisinya alkana rantai siklik, cincin aromatik sederhana, benzen, toluen, dan xylen, poliaromatik, aspal, dan resin. Faktor pembatas, organisme lingkungan spesifik lebih kecil dari 0,1% yang mampu mendegradasi paparan bisa 100%. Terjadinya bioagmentasi dan biostimulasi. Oksigen atau akselerator elektron, kebanyakan mikroba pendegradasi menggunakan monosigenase, perlu oksigen, nutrien, sumber energi, rasio C/N/P, ketersediaan mineral, faktor lingkungan lainnya, pH, suhu, viskositas, dan kelarutan. Aplikasi of microbe and bioremediasi, petroleum processing, enhanced recovery, mobilize oil from inaccessible area, viscosity reduction, decrease of surface tension, demulsification, surfactant, break-up oil and water emulsion, desulfurization, bacteria remove organic ash, leaf HC, denitrogenation, bacteria remove heterocyclic and compound egg pyrroles, indoles, otherwise expensive process. Treatment of contaminant soil and slugs, passive bioremediation process, land farming of oil faster, bioreactor based process. Typical in situ groundwater bioremediation system use injection wells. Dapat dilihat pada area vapor phase, absorb phase, dan dissolved phase. Di sini kita lihat groundwater extraction well, ada monitoring wells, and groundwater flow direction. Injection well, former last location, water supply and necessary, pump, mixing tanks, ada filter, nutrient, aeration, water treatment and necessary, and discharge. Di sini kita lihat ada absorption and exudation, photodecomposition, ada detoxification, ada crop volatilization, crop removal, ada runoff, absorption, leaching, and capillary flow. And ada biological degradation. Relationship between bacteria and other component of the aquatic ecosystem. Plankton dimakan oleh zooplankton, kemudian ada attacks bakteri, filter feeding, dan fecal pellet. Apabila fitoplankton, zooplankton, dan free bacteria ini mati, maka
akan menghasilkan dissolved organic matter, dan ini dimanfaatkan oleh free bakteri, dan free bakteri memproduksi ekstraseluler produk yang dimanfaatkan oleh fitoplankton, dan fitoplankton dimanfaatkan oleh zooplankton. Begitu seterusnya. Terima kasih. Pada pertemuan ke-11 ini kita bahas bioremediasi. Kita ketemu lagi ke pokok bahasan selanjutnya.